Share screen. Oke. Nah, untuk data BMKG biasanya di-download lewat situs ini data online bmkg.go.id. Nah, biasanya seperti ini. Nah, ini situs untuk downloadnya. Terus biasa masukkan username dan password, kemudian masukkan apa ini CAPTCA, kode untuk verifikasi. Nah, kalau belum ada akun untuk masuknya, silakan registrasi. Nah, registrasi dulu di sini, masukkan email, password, apalagi ini. Lengkapi, termasuk ini. Nanti setelah daftar, biasanya dia minta akun verifikasi akun itu dikirim ke email yang kita masukkan. Nah, kita tinggal klik verifikasi itu supaya bisa masuk. Kalau tidak diklik, walaupun sudah daftar, kita tidak bisa masuk. Jadi, silakan registrasi nanti kan. Terus setelah itu baru bisa login. Nah, ini contohnya. Apa ini? HTTPEZ. Apa? Diharapkan di dalam kan sampai kapan nih ada minggu depan segala macam. Pada galak masuk ini. Oke, masuk. Tapi Pak Swadi kadang-kadang langsung masuk aja mau di versinya. Itu Pak ya? Iya. Oh. Nah ini info kalau info halaman yang kalau kita sudah masuk di webnya ya. Nah ini ada riwayat kita download data-data tersebut. Nah ini. Nah terus info yang paling penting, akun ini berlakunya cuma 1 tahun. Jadi 1 tahun lagi kita buat akun lagi yang baru dengan email yang baru lagi. Karena dengan email yang sama, caknya lah di apa dideteksi oleh sistem. Kita tidak bisa pakai email yang sama untuk masukkan. Kira-kira jadilah setahun, nih kamu tuh nak gratis tuh mayo nih kira-kira. Nak. Tindakan itu kan ini, kamu nak gratisan terus ini kan. Nah, data yang kita download itu ada di sini biasanya. Nih, ada data harian dan data ekstrim. Nah, biasanya kami menggunakan data harian ini, data ekstrim ini belum kita coba, Pak ya. Tidak tahu apa dia isinya ini. Nah, ini data harian. Ya. Nah, dia menampilkan semua stasiun yang ada di Indonesia. Nah, ini merah-merah ini adalah stasiun yang ada di Indonesia sebarannya. Ya. Nah, ini tandanya. Nah, untuk memilih untuk downloadnya, nah ini UPT, kemudian parameternya kita apa yang akan kita download. Nah, ini biasanya karena latah, biasanya ini kami klik galau-galau. Nah, meskipun sampai saat ini yang dipakai itu cuma curah hujan dan suhu maksimum serta suhu minimum. Tapi ini di-download galau-galau karena mungkin gratis tadi, Pak. Iya. Nah, terus ini provinsinya kita pilih mana? Misalkan kita pilih Sumsel. Nah, di Sumsel itu ada di ini ya di Palembang. Palembang itu ada 2 stasiun. Ada 3 malah sekarang, Pak. Ada 3, tapi yang satu ini baru. Dan tidak tahu sudah ada apa belum datanya. Nah, ini kita coba yang ini best, stasiun klimatologi. Rentang waktunya itu biasanya dikasih sebulan. Maksudnya setiap kita download itu
dalam bulanan. Misalnya kita download dari Juli, 1 Juli sampai 31 Juli. Nah, terus kita proses. Nah, ini dia minta bintang 5, serah nak bintang berapa. Nah, terus kita ini mengirim format. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita download. Bisa kita download dalam bentuk Excel atau PDF. Nah, karena kita bertujuan untuk mengolah lagi, maka yang kita download ini dalam bentuk Excel. Nah, silakan disimpan di mana ini ya. Misalkan ini saya simpan di mana tadi tuh? Nah, dalam folder ini misalkan. Nah, apa ya berantakan dia? Bangun. Error apa ya? Anu. Kalau lo makan malam, Hah? kalau lo makan malam, Pacah. Coba mundur lagi. Bulan 5 coba. itu, Itu. ya, Nah, ini waras. Nah, ini data yang kita download tadi. Jadi, ini informasi stasiunnya, ini ID WMO-nya, ya. Terus ini latitude, ini longitude-nya. Dan ini data-datanya dari sebulan, selama sebulan di bulan 5. Selama 31 hari di bulan 5. Nah, biasanya yang kita gunakan itu adalah data curah hujan temperatur minimum TN, temperatur maksimum dan curah hujan CRR ini. Nah, di sini ada data yang 888. Ini apa keterangannya di sini ya? 88. Ah, ini 88 itu data tidak terukur. Kalau 99 tidak ada data, tidak dilakukan pengukuran. Jadi kalau kode di sini 999, dia lagi libur mungkin jadi tidak mengukur. Kalau 888 dia ngukur, tapi mungkin alatnya yang kacau. Jadi Atau tidak a- terukur atau terlalu 888. kecil. Enggak. Ah, ya Pak? Atau misalnya antara 0 sampai 1 itu kan kadang tidak terekam itu kan. Itu mungkin terlalu kecil datanya kan? Terlalu kecil, tidak terekam. Biasanya untuk pengolahan lanjutan, nah, yang 88 ini ganti B0 itu kan, Ya, termasuk yang 99 itu kan kita ganti 0 karena nanti akan mengganggu kalau tidak kita ganti. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini Excel-nya, ini dalam bentuk Excel. Pak Swadi, Nah, ya Pak. itu yang angka 11, elevasi 11 itu maksudnya kan MDL ya, dari permukaan air laut ya, Iya Pak, iya. Nah, elevasi. Nah iya. ya, Nah, maksudnya ketinggian. BMKG-nya Pak ya. Ya Pak. Yang 11 itu stasiunnya, maksudnya BMKG-nya itu tingginya lokasi dari stasiun. permukaan air laut 11 meter ya. Iya. Oh iya. Apa namanya itu ya? Altitude Pak ya? Ya, Ya altitude. Nah, itu jadi sementara ini yang biasa digunakan itu adalah TN, TX, dan RR. Sebenarnya banyak lagi kan data ini ada FX, ada DD, ada RH ini kelembapan. Nah, ini mungkin banyak sebenarnya eh, untuk diolah ini kan. Nah, cuman kita nih kekurangan ide untuk ngolah ini kan. ya, betul Pak, kekurangan ide. Itu. Nah, ini jadi ini sekilas tentang datanya. Ya kayak SS itu Pak ya.
itu Heeh. kan lamanya penyinaran sinar matahari. Mm-mm. Ya. Nah, itu kan akan terkait dengan penguapan, terkait dengan suhu permukaan. Iya, Ya, nah itu. Tahun kemarin kami melakukan ini, Pak, untuk analisis sel surya di UIN itu kan. oh ya bisa Tapi itu. make data reanalisis, tidak ada pakai data ini. Nah, oke. Nah, ini berarti ini namanya data apa, Pak? Kan kalau yang data yang download dari NOAA dan lain-lain itu kan data reanalisis. Mm-mm. Nah, kalau ini data apa ini? Nah, data ini data observasi lapangan. Nah, namanya data observasi. Data observasi. Nah, sebenarnya kalau kita untuk penelitian, untuk publikasi internasional, ini lebih dipertimbangkan Diterima. pihak jurnal dibandingkan dengan data reanalisis. Hanya saja kendalanya data ini nih galak nganar, nganarnya Ya, maksudnya banyak lah yang kurang. Nah, ya. itu yang buat ini kan. Jadi pakai data reanalisis. Nah, biasanya data reanalisis itu bentar, banyak banyak data reanalisis. Paling paling familiar dan paling panjang temporal datanya itu dari ECMWF biasanya. Oke, oke, sebentar, Pak. RA5. Pak, sebentar, Pak. Ah, Nah, tadi kan kalau data observasi itu data suhu, data apa curah hujan, data kelembapan dan lain-lain. Nah, terus selain data observasi adalah data reanalisis. ya. Kira-kira apa dia pengertian data reanalisis itu? Nah, data reanalisis ini kira-kira, ini kita kira-kira ya, kirologi. Ada kata re-nya di situ diulang kan. Nah, data reanalisis ini gabungan sebenarnya dari data observasi dan data model. Data model itu mungkin semacam data ya, perkiraan. Nah, data perkiraan, perkiraannya itu menggunakan banyak kalau sekarang teknologi yang sekarang kan pakai mesin learning, pakai Satelit. itu kan. Nah, Mm, terus dia ada pertimbangan-pertimbangan dengan keadaan apa geografis tempat biasanya, ya, Pak. betul. Itu. Nah, macam kemarin ada kawan yang S2 tentang downscaling, downscaling data. Nah, dia itu melakukan downscaling data, tapi memperhitungkan kondisi indeks apa ya? Indeks tutupan lahan dan sebagainya. Nah, Ya, itu dihitungkan. Nah, mungkin oke. semacam itu data yang reanalisis ini. Nah, terus salah satu tempat yang banyak adalah data era 5 di Copernicus begitu. Ya, nah itu Nah, yang paling yang lengkap, yang lengkap. apa baik nih? Coba naik. Nah, ini data-datanya. Jadi untuk untuk situsnya cari be di Google itu. Ya. Tahu kalau Google itu. Era 5 misalkan. Era 5 download data precipitation misalkan. Nah, ini terlalu panjang kalau di mana nih? Di share di grup Bella. Nah, nah, ini contoh datanya. Nah, di era 5 ini eh, dia ada data bulanan dan ada data harian. Nah, itu. Jadi bukan harian. Harian tidak ada, data per jam malah. Oh, ini lebih lebih ini lagi. Nah, ini data per jam dan yang dibuka ini adalah data bulanan. Nah, Untuk jenis datanya, nah ini banyak, Pak. Lebih banyak lagi dari yang tadi. Nih. Jadi ini yang paling populer, yang paling sering dipakai. Nah, itu. apa Ada itu? ada angin komponen angin U biasanya dan angin P dalam tinggi 10 meter. Kemudian suhu permukaan. Nah, ini Mm-mm. ada Ya, dua ini, ada dew point dan ada dew point ini mungkin
yang baru turun itu kali suhunya, dan duo ini suhu permukaannya. Suhu anu stabil gitu ya. Ah, terus ini rata-rata tekanan Permukaan laut. laut. Nah, ini gelombang laut. Ini ada Periode mean width. gelombang. Ini arah. Nah, Ini periode periode gelombang lautnya. Nah, ini SST. anu Terus ada temperatur curah permukaan hujan. laut ya. Nah, nah, di sini pun biasanya yang biasa kami pakai itu misalnya angin. Ini angin U dan angin P biasanya. Terus total curah hujan Ya. sama SST. Heeh. Nah, ini biasanya yang kita pakai di sini. Nah, silakan nanti dicentang di sini. Terus Oh, tahunnya, ini tahunnya. eh, apa time cover tahunnya. Jadi mulai dari tahun 1940 sampai 2024 yang sekarang. Ya, 40 gitu belum merdeka. Ilegal loh. Bung lah buat prediksi. Nah, ini boleh boleh pilih select all. Nah, terus ini bulannya, ini waktunya select all. Nah, ini. Jadi kalau Oh, kita terlalu banyak. bernafsu download ini, kita download galau-galau, nyata websitenya juga tidak bisa melayani. Nah, nih. Hmm. Ah, mentang gratis ini dah. Kau nak gale-gale. Terus, ini ada pilihan. Regionnya nak dari mana ke mana. Oh, Nah, jadi ini kak, kan kalau Indonesia berarti mulai dari sekitar 11, 11, berapa? 11 derajat lintang utara. Oh iya, ini mulai dari 11 lah. Mulai dari 11 atau ya mulai dari 11 minus 11 itu biasanya. Atau kalau nak aman biasanya kalau kami pakai dari 20 sampai Mm-mm. minus 20 ini. Nah, terus ini menyesuaikan biasanya. Bujur Ini. lintang baratnya berapa gitu nih? Bujur Indonesia itu sekitar 70 kalau tidak salah, Pak. 70. Nah, 70, 70 tuh ke situnya 180 berarti berapa ya? 110 ya? Dan 110 apa? ya, Ini seratus enam 9.000 puluh. bukan? Nah, sekitar ini. Atau lebih jelasnya cek di peta, ini bisa dicek di peta kan. ya Allah ya. Oke. Nah, 90 formatnya itu sampai ada grid 141 salah Pak. 6 11 Pak. Anu kalau berapa? kalau lintang ini 95 1 sampai 141 Iya, 95 sampai 141. 141. 141. Oke. Kalau bujur 6 sampai 11. Oke, dari 6 sampai 11. Hmm. Sip. Nah, untuk data yang ini, nah kalau bisa jangan jangan mepet ini gitu dulu, karena kali ada pemotongan-pemotongan. Jadi kita lewatkan misalkan. Kalau dari 95 ini katakanlah 90 misalkan. Ini Nawar ya. 100 ya 150 misalkan. Ini mulai dari katakanlah tadi 11 ini sampai Min 11. 12 misalkan dan apa. Oh ya, yang era 5 ini nggak ada di sini. Yang era 5 ini gridnya itu 0,25 derajat. Nah, sekarang jelaskan dulu Pak, apa dia grid itu biar ngerti yang lain. Jadi grid itu bayangannya macam keramik. Nah, jadi grid-grid itu di lantai kita itu satu satu kotak keramik itu satu grid. Nah, Bukan satu panjang kotak, kali lebar satu panjangnya 0,25 derajat, satu keping lebarnya maksudnya. 0,25 derajat. Satu 0,25 itu mewakili sekitar 25 kilometer wilayah di sesungguhnya, gitu, Pak. Jadi kalau 0,25 derajat itu artinya satu data itu mewakili sekitar
0,25 km dikali 0,25 km. Nah, sekitar itu. Oke, Le. Satu keping Pak ya, bukan satu kotak keramik. Yo, satu keping. Lain sama sekotak. Sekotak kalau yang 46 kok. Nah, itu. Oke. Nah, itu. Terus Nah, terus nah ini kan ini masih masih kebenuan dia. Nah, caranya nah ini kita agak bijaksana di sini dikit. Tak apalah kita bijaksana be, yang jangan pijak sini. potong dari Nah, dari mana 1980. misalkan per 80, tahun? Pak. Itu masih. Mana yang kurang? Ada yang belum diconteng ini. Oh, ini nah. Ya, bulanan. Nah, ini rata-rata ini rata-rata bulan rata-rata bulanan reanalisis. Nah, ini. Ya. Oh, minta login pula, no. Pulau awak lah gratis, ujinya nak maling pulau wong ini. Tar, login dulu. Nah, oke, untung disimpannya cacenya. Nah, login. Nah, kalau sudah macam ini, nah ini siap di-download. Nah, tapi ini setahun. Contoh ya, contoh Jangan setahun. setahun, Pak. Coba dari tahun berapa? Dari tahun 80 kalau ada. 80. Dia ini tak pacak pula ini. Ah, coba. Hmm. Coba 2002 sampai. 23. Ya, 24 kan lo habis. ya. Kalau lah ada sepotut. Tadi, anu ya, banyak tadi yang di download tadi. Nggak tahu apa aja. Oke. Nah, masih. Ya. Oh, karena data bulanan ini mungkin dia agak ringan. Kalau dia harian itu semakin berat data. Karena cacahnya itu per jam. Nah, ini kita submit form. Nah, terus dia lari ke sini, dia minta bintang pula ini. Yuk lah bintang macam Yo. Shopee wae. Kalau lah tak mayar jadinya. Dia bintang aja lah. Terus, Nah, kita tunggu di sini. in Dia progress masih ya. progres. Nah, jadi dia lagi nyiap ke permintaan kita. Kage, kalau sudah siap, nah di sini ada tombol untuk download. Nah, tinggal kita download. Tuh. Nah, ini data reanalisis. Nah, sambil kita nunggu ini, nah, kita balik lagi ke yang data Excel tadi ya, Pak. Nah, sekarang cak mana caranya kita baca data Excel ini pakai eh, si Python, pakai anak Oh kita ya. tadi. Sebenarnya kan kalau sederhananya, ngapoi Pak pening-pening aku nak belajar coding pakai Excel, bisa, itu kan? Tapi tidak cantik. Nah, biarlah dari tren yang sekarang biar agak keren itu kan padahal mending ke kepala. Kanulo kalau Excel tuh. Hehehe. Nah, mungkin itu juga Pak, karena Excel tuh ini bukan nulo, dia agak susah bebelit ketika mengolah data yang banyak. Itu. Jadi kesulitannya kendalanya memang mengolah data yang banyak. Nah, kemarin kami minta tolong mahasiswa untuk download dari tahun berapa itu 2 stasiun di Palembang. Terus nak gabung kenyo, aduh, gitu kan. Sudah akhirnya tolong digabungkan lagi. Nah, tapi ada kendala memang karena memang ya kalau kalau cuman menggabungkan dua bulan, nah, tinggal enak, tinggal copy paste. Tapi kalau masalahnya sudah sampai 30 tahun, 40 tahun, nah saking banyaknya data, ada yang tercopy, ada yang ngidah, ada yang kelewat. Nah, itu kendalanya. Ya, itu yang penting kepala tuh. Itu yang
nak kawik lagi, nak ngerebek siko-siko. Itu. Nah, Ujung-ujungnya itu hang apa? gunanya si Ulo Piton tadi karena untuk Mm-mm. dia kan kita suruh untuk ngecek mana data yang kosong misalkan, mana data yang terlewat, bulannya terlewat. Nah, kalau pengalaman di Airclim Deck kan macam itu, Pak. Data lah sudah, ujinya ada data yang hilang. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita ke Python. Nah ini. Kalau yang sudah ada data ini, data BMKG ini boleh atau ini kami share di grup biar bisa dipakai. Wes sertifikat tanah itu. Nah, ini sebagai contoh. Contoh. Jadi boleh di apa di download yang di grup ini untuk contoh kita ngolah data ini. Mana Mana tadi data tuh? analisis tadi? Oh Lah, ini. Belum Pak, lama ajaknya. Oh sudah ya. oh sudah. Cara laptop canggih lah. Ini kita tinggal download deh. Download. Tapi tidak tahu selesai tidak malam ini kita. Ngiwak Ini wae apa dulu. tadi? Era Limo. Nah, namanya sesuai ke jangan di apa? Era 5 Indonesia. Ayo Era Limo IDN. Tahunnya berapa tadi misalkan? Kalau nak lebih spesifik. Berapa tadi 8, 80 eh? 80 40 sampai 2023. 2003. 80 sampai 23. Itu. Kalau nama bawaan dia, angko-angko Ini galau, meni pasang ketogel menang banyak. aman kena. Yang payah nih, KTM kena. Oke, simpan. Kena juga duit ngerambak. Iya, duit setan. Oke. Nah, tampilannya mana itu data era 5 tuh. Nah, kita ke sini. Jadi balik ke D, kemudian Jupyter Notebook. Terus di mana tadi? Lah dibuat ke folder Folder. khusus, Pak. Nah. Oke, tenang. Oh, ini download ini tadi belum selesai. Si era 5 tadi. Ya. Nah, kita buat ini, Hmm. ini namanya, yuk nama B biar tidak susah. Olah data. Oke. Nah, untuk membaca si Excel tadi atau CSV sebenarnya data di di Excel itu lebih enak disimpan dalam CSV karena lebih ringan datanya di CSV itu. Cuman kadang bukanya itu bermasalah. Nah, tapi biarlah dari Excel baik. Nah, untuk buka si Excel ataupun CSV kita butuh lib. Libnya itu apa? Panda ya. Nah, Ya. import Pandas SPD. Nah, jadi ini nama libnya Pandas, ini nama aliasnya. Nah, Piton jadi biar data. kita tidak kebanyakan, tidak kepanjangan ngetik, biasanya uang pakai ini SPD, aliasnya S sebagai PD. Sebenarnya import Pandas itu sudah cukup. Nah, ini kita panggil, kita running. Nah, terus boleh nak di dalam satu sel ini boleh. Nah, kalau kami biasanya yang lib DWAN, yang untuk coding DWAN. Nah, ini data.
variabel data sama dengan ini nama alias tadi, PD. Di Pandas itu dia sudah menyediakan fungsi untuk baca Excel. Jadi apa ya, read Excel apa ya? Coba lupa. Tuonian, Cak. Coba read Excel terus nama filenya. Nah, kalau dia dalam satu mana pula ini? Dalam satu folder. Nah, ini kan tadi posisinya satu folder, Pak. Ya, Nah, ini. Satu folder. Kita bisa panggil dia langsung namanya, nama Excelnya. klik. Nah, tapi untuk menghindari kaget, no, ngapa yang ini hilang, Pak, ada terbaca. Nah, lebih baik kita copy pathnya ini. Ya, langsung kita masukkan di sini. Nah, ini kemarin ada yang siapa itu pakai backslash. Tidak masalah sih. Nah, ini pakai slash. Terus nama filenya tadi. Nah, copy paste ini biar tidak salah nama, Be. Kadang kalau ngetik, nih, Pakai X, dengan Pak. ini formatnya XLSX. Excel yang terbaru. Kalau CSP, ya CSP. Nah, oke. Jadi, ini kita baca Excelnya pakai si Panda ini. Hasil bacoannya itu kita simpan dalam variabel data. Nah, ini variabel data untuk nyimpennya. Jadi untuk nampilkannya, nah, kita ketik B data. Nah, ini. Ini data yang dibaca oleh si Pandas tadi. Jadi ada kolom unnamed, ada ID WMO, kemudian ini apa dia ini? Ini ID-nya. Nah, jadi dia si Panda ini baca ngenali bahwa di Excel itu ada header di pucuknya. Jadi yang ini tadi, ini dianggap sebagai headernya. Kolom baris satu ini dianggap sebagai headernya. Karena di sini kosong, makanya di sini tadi ini unnamed, kan. Sampai 10 kolom. 10 kolom, ya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ya. Oh, mulai dari 0. Oke. Mulai dari 0. Nah, terus sampai baris ke 7 nih. Sampai baris ke-7 ini baru dikenali sebagai header yang ada di Excel tadi. Ini. Nah, nih dikenali sebagai ini. Nah, jadi yang kita ambil dari sini, dari data ini, nah itu sini ada juga kan bawah ini kan. Ini keterangan, ini yang bawahnya tadi. Nah, ini. Ini keterangan, ini kan tidak kita perlu ke kakek untuk informasi B di sini. Nah, jadi kita nak ngambil baris mulai dari indeks ke-7 sampai indeks ke-38. Nah, ini. Jadi kita nak ngambil data dari sini tadi mulai dari indeks ke-7 sampai indeks ke-38. Nah, untuk ngambil motong si indeks ini tadi, motong data ini, nah kita buat di tempat baru ya. Oke. Nah, misalnya data X sama dengan data atau ceknya dulu. Data kayak apa ya? Ilog kalau salah. Ilog ini seluruhnya mulai dari 7
sampai 38. Coba ya. Oh, salah. Lupa, Pak. Keunian ini. Ah, salah pula. Ah, data log 7 ini indeksnya sampai 38. Nah, ini. Kak. Nah, ini indeksnya indeks si ini tadi. Si si yang ada di Excel tadi. Nah, Panda masih ngenali ini sebagai kolomnya. Jadi walaupun dia nganggap ini sebagai data gitu kan. Oh ya. Masih sebagai data, bukan sebagai indeks di atasnya, bukan sebagai header, bukan. Nah, biasanya kalau nak digabungkan ke tempat lain, jadi triknya ini kita simpan ke tempat lain, triknya. Tapi yang ini kita buang dulu. Tapi tapi yang ini kita buang dulu, yang si nomor 7 ini. Jadi ini kita panggil mulai dari 8 sampai 38. Nah, ini kan mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, permasalahan lain KG kita ketemu di bulan-bulan yang datanya yang harinya tidak 31 hari. Nah, itu kan ada 30, ada 28, ada 29. Oke lah, KG itu. Ah, kita menyelesaikan yang ini dulu. Ya, satu dikit-dikit, Pak. Terus yang penting mereka ngerti gitu. Ya. Nah, ini. Nah, di sini tadi kan lupa tadi. Baliklah biar tahu indeks. Nah, misalkan kita nak ngolah data si curah hujan misalkan, si RR ini. Nah, RR ini tapi dia si ini Anamet ini ya. Mana nyimpannya? Anamet 5. Oke lah, ingat be Anamet 5. Nah, untuk ngambil ini data curah hujan, nah, kita tinggal tambahi. Nah, Hmm. ini datanya. Jadi adonan, ada 88, adonan, ada 99 kati, adonan, ada 88. Jadi nan tadi datanya kosong. Nah, enggak tahu tadi itu kalau yang 88 kan tidak Tidak diketahui. data tidak diketahui. Kalau 99 tidak ngukur. Nah, kalau Ya. kosong nih ngapa? Kalau kosong itu kalau apa? Ya, nan gitu. Iya, ngapa lah dia tuh. Dia lah ngukur, apa ngapa. Enggak, nan itu kan not n, Pak. Iya. Ya, Enggak maksudnya berarti uang BMKG-nya. enggak, dia itu berarti kalau nan ya tidak mengukur atau tidak terdeteksi gitu maksudnya. Oh, itu Ya, bisa jadi. Iya. ya nan kan, not Iya, n. nah. Ah. Ya lah terserah lah dia yang kita lah tunjuknya data gratis sudah sana Hmm, ribut. jangan nak ribut, olah gratis. Nah ini nah data curah hujan ini misalkan kita simpan dalam variabel RR. Jadi itu simpan di sana dia. Jadi ketika kita panggil si RR, nah ini datanya. Ya. Mulai dari tanggal. Ya, nah ini indeks ya, ini indeks 8 sampai ini tadi indeks. Indeks yang digunakan oleh si Pandas untuk mengenali di mana data itu berada. Misalkan data 10,5 ini adanya di indeks ke-9. Nah, itu. Jadi ini bukan data ini tapi indeks urutan. Nah, ini. Nah, itu.
Ya. Nah, sekarang misalkan kita akan mengganti si NaN ini dengan 0. Nah, ya kan? Sebenarnya di Pandas itu sudah ada untuk fungsi ganti langsung ini. Nah, tapi karena tadi idenya ngolah data ala pemula, nah, kita Ya. ngolahnya cak mana caranya ini bisa eh, apa bisa 0. Nah, itu ya yang NaN itu 0, kemudian yang 88 itu kita 0 ke juga, gitu kan? Jadi idenya gampang tadi, kita kenali dulu dia di mana. Nah, jadi karena yang NaN ini adanya di posisi 8, nah, data ke-8 itu kita setting 0. Nah, oke, kita tak cari, kita cek sekarang. Ah, dia sudah 0. Tuh. Terus data ke 17, ya kan? Data ke 24, data ke 26. 26 dan seterusnya. Banyak juga. Nah, eh kalau yang ini bisa kita lakukan ya. Nah, oke lah kalau dia datanya cuma 31, oh gampang kita ganti B. Nah, asal rajin B dikit ganti-ganti indeksnya ya selesai data itu kan. Tapi kalau datanya ribuan, begawi kita dikelola ke Ya. data kalau kayak itu. Belanja. Caranya kita menggunakan looping ya. Sebenarnya looping ini harus di awal harusnya, tapi yo karena kita belajar langsung udah belajar sepeda, tidak pakai teori lagi, lah jadi langsung. Jadi oke sebentar, oke lah ke sini dulu. Nah, for ini adalah perulangan, looping. Kalau bahasa komputernya looping, perulangan. Selain for itu biasanya ada perulangan pakai while. Nah, tapi sekarang kita pakai for B. For ini untuk perulangan yang kita ketahui kapan harus berhenti. Kalau while itu perulangan yang kita tidak tahu kapan harus berhenti. Nah, karena kita tahu kita akan berhenti di indeks ke-38, nah, maka kita pakai for. Ini hapus, pakai error. Nah, for i in ring, nah, ya, in ring mulai dari 8 sampai berapa tadi? Sampai ke 38. Nah, ini 38. 38. Nah, 38. Tapi untuk perulangan for ini dia mulai dari sama dengan 8 sampai kurang dari 38. Nah, karena indeks kita adalah 38, nah, makanya ini kita tambah sih kok 39. Tuh. Ya. Oke, ini titik 2, terus enter. Nah, tadi ini ya. Nah, ini kami ulangi. Titik 2, langsung enter. Jadi tidak usah mikirin lagi tabnya, dia langsung masuk di sini. Jupiter ini dia sudah tahu. Ketika kita ketik titik 2 terus enter, dia langsung masuk di sini. Tidak usah kita tab lagi. Nah, dia langsung masuk di sini. Nah, jadi untuk I di dalam ring 8 sampai 3 mulai dari sama dengan 8 sampai kurang dari 39. Nah, apa yang nak digawe ke di sini? Misalkan, ini contoh misalkan print I. Nah, jadi misalkan kita cetak angka yang di dalam ini looping ini. Nah, ini ya 8 terus sampai sini. Nah, itu. Nah, tadi kita nak ganti data-data yang ada di RR ini ya, dengan indeks-indeks tertentu, tapi tidak seluruhnya. Artinya kita harus milih juga.
Nah, kita harus milih juga kapan data itu nilainya adalah none. Itu. Ya. Tak lupa nyengok none ini cak mana. Nan. Dia itu kalau pendek, nan. Kalau panjang, nan. Lupa kok, Pak. Sius. Import pakai ini. Dia pakai nampi. Oh, ini banyak nih pulau ini lip. Import nampi SNP. Apa dia itu maksudnya? Banyak ini. Banyak nih Soal. kan, Pak. Iyo. Apa dia maksudnya itu? Kaget tahu-tahu bacaan dikit, dukun. Sama dengan yang ini tadi lah, Pak. Nama lipnya sekarang nampai. Aliasnya na NP. Gitu, Kak. Cak mana ya? Coba kita ini dulu lupa, Pak. Mana prosesnya? Sini, Be. Cek if data none. Nah, tahu dia. Ini apa ya? Ini nan. Nah, dia bisa ini tadi tuh sebenarnya. Dia. Filna dengan 0. Jadi isi seluruh nan itu dengan 0. Mm. Tapi karena tujuan malam ini adalah memang ngoding wong lolo. Nah, maaf ya Pak, aku galak ngacau ngomong. Pak. Ya, ada apa-apa. Harus dan karena begini Pak, kalau langsung advance ya, malah ndak ada manfaat untuk mereka. Nah, Jadi itu kita dari awal memahamkan. eh, yang nak ditimbulkan itu sennya itu Pak. Iya, jadi seperti yang disampaikan ke Pak Sohadi, kayak ngajar dari Iqra satu betul lah kira-kira. Ini apa ya? Isnul ini apa ya? Kita coba ini nih. Mana tadi? R17. RR17. Pola tidur. Salah. Ton. Ya, loh. Isnan apa ya? Nah, ini. Jadi kita pakai fungsi isnan. Isnan dari si nampai ini. Tadi kan datanya adalah RR17 yang urutan ke-17. Urutan ke-17 tadi, urutan ke-17 tadi ini datanya nan. Nah, karena kalau Pak ngapo kalau kita tidak make si langsung blank. Nah, dia tidak baca blank di sini. Jadi memang di Excel tadi blank datanya kosong, kosong ini tidak ada data, tapi Panda mengenalinya sebagai data nan kosong. Jadi kalau kita buat misalkan sama dengan kosong macam ini, dia tidak kenali. Ya, kita pakai fungsi si nan ini. Isnan, np isnan ini datanya. Nah, ketika kita masukkan fungsi ini, keluarannya adalah true.
Nah, kalau misalkan kita masukkan 16 kan ada isinya 3,6. Nah, ini 16. Nah, dia false, gitu kan? Nah, artinya di sini harus kita pilih di sini. Nah, jadi milihnya kita pakai if. Jika bahasa Palembangnya jika NP is non data ke I. Nah, ini kan balikannya tadi si isnan ini kalau dia terdeteksi none, dia akan true nilainya kan. Nah, jadi kalau true, nah dia di sini. Jadi kalau data itu kosong, data RR ke I itu kosong, none, maksudnya kosong itu, maka data tersebut kita isi dengan 0. Nah, cak mana? Ayo Ada nanya tanggapan? lah. Hah? Pak, izin bertanya, Pak. Ah, Oh, baru ada Kalau pertanyaan. kalau itu tadi kan satu-satu datanya, Pak. Misalnya nak langsung data seluruh NAN tuh diganti 0 itu ada rumusnya atau memang harus satu-satu, Pak? ada bacaannya itu, cuman Nah, kaget. kaget. Sebagai Oh, dukun itu ilmunya tidak diturunkan langsung. Takut muridnya gila kaget. iya, iya, baik-baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya tadi di Panda itu ada yang cara yang mudah itu gampang, tapi enggak nanti. Maksudnya memang untuk menimbulkan apa ya sense codingnya itu nah. Jadi ketika mentok enggak ada fungsinya, kita bisa buat sendiri. Nah, seperti kemarin yang disertasi kami itu kan kami pakai Python ini. Nah, di Python itu enggak ada fungsi untuk menghitung curah kekeringan berdasarkan indeks eddy. Nah, dia cuma ada SPI. Nah, terpaksa lah buat dewek kan. Nah, itu. Nah, buat deweknya ya sudah. Pokoknya jadi itu kan. Nah, itu sen itu yang nak ditimbulkan. Karena kan rata-rata yang ada di sini selain kami mungkin Pak Hamdi, Pak Dirman masih panjang harapan. Ya, Nah, teman tuh, kita nih masih panjang. rambut lah putih. Ah, Gigi lah rontok. itu ya. Nah, jadi mohon maaf enggak dikasihkan langsung. Nah, karena tadi untuk kedepannya kan ini juga sekaligus melatih cara kita berpikir di tingkat yang lebih tinggi mungkin Ya, seperti itu. betul. Jadi Ya berpikir Pak, komputasi, setuju. Pak. Setuju. Pak Su, itu Hmm. ngetapnya tabnya itu dia dia kan tanda titik 2. Nah, itu dia langsung masuk jorok ya. Kalau misalnya dia Oh, langsung itu langsung kita enter dia. kita definisikan lagi, langsung enter, langsung jorok lagi kalau misalnya masih ada syarat-syarat yang kita definisikan kayak gitu ya, Pak ya. Ya. Berarti kita misalnya kalau kita copy paste dia ke yang lainnya harus hati-hati ya Pak ya. Berarti belum 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 tentu dia sama ininya Ya. posisinya kayak gitu kan Pak ya. Ya. Ah, Nah, jadi, terus Hah? ya. Au. Terus tadi Pak yang membaca headernya jadi kita share nih headernya nanti gimana Pak? Dia cuman baris kan? Baris Ah, kayak gitu kan untuk oke. mendefinisikan misalnya kita kan ingin mengubah seluruh nan tadi ke 0 kan gitu ya kita definisikan. Nah itu berdasarkan barisnya dulu kita mengenali polanya kan Pak ya yang ininya yang headernya tadi
apa-apa yang ingin kita itu kan cuma satu ini aja berarti Pak ya, satu kolom aja ini kan artinya kan yang ingin Ya, kita ini ubah kolom. dulu kayak gitu kan. Satu kolom itu artinya satu satu apa Pak, satu variabel ibaratnya kayak gitu kan Ya, Pak ya. boleh. Ya. Nah, oke oke. Untuk yang sekaligus nanti ya Pak. Ya setuju tadi Ya. kata Pak Suwadi tadi, belajar nian dari ini untuk ngodingnya khusus untuk loop ini ya Pak ya. Aku rasa Ya. loop ini banyak sekali nih nanti Pak ini Hmm. yang butuhkan karena sumber dari segala coding itu aku rasa ya loop ini kita harus memahami dulu cara cara apa ya mengcoding menggunakan loop ini untuk membaca indeks boneka itu kan Pak ya, yang Nah, I-nya yang kayak gitu. Nanti kan lama-lama kan kalau kita sudah terbiasa dengan yang awal ini dulu, jadi kita terbiasa nanti I-nya indeks kemana, membaca kolom, membaca barisnya dan sebagainya. Nah itu ya Pak yang pertama. Yang kedua tadi log ini kan Pak ya. Nah kalau i-log itu apa bedanya Pak? Yang tadi log Bapak awal tadi kan, biasanya Bapak itu ada pakai log, ada pakai i-log. Nah i-log dengan log itu apa Pak bedanya Pak? bedanya sih kok udah pakai i kan. Dah Bapak nih. Serius. eh Apa ya? Aku juga pernah. Kalau itu menandakan lokasi yang ditandai dengan integer apa itu, Bu? Lupa aku. Oh, berarti dia khusus untuk yang angka-angka kayak gitu, Pak ya? Gitu. Nah, itu. Tapi Kalau pas log, ngetes di heeh. dipakai log tadi bisa juga kan? Nah, itu. Eh, aku lihat tadi Bapak ilok tadi ada Ya. ada ini kan tadi kan ada ada yang berapa tadi titik duonya dua Bapak tadi nah yang di situ. Nah, Oh, terus ini oke. titik duonya cuma sika. Nah, Nah, mana itu Pak kita nyari kapan kita memakai titik duonya apa lima apa tiga aja itu Pak. kalau titik duo itu ini saya ingatnya Bu ya, kakek kakek kita ini lagi. Itu untuk satu ini satu kolom. Iya satu kolom ini, satu kolom ini. Titik dua itu. Kan sering di coding-codingan kalau ketemu itu kan. Nah, itu untuk Mm, satu kolom ini, Bu. Biasanya. oke. Kakek lah, kakek mungkin ketemu kakek. Iya, 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 iya. Kapan kita gunakan berapa kok Ya, ininya ya. apa ini tanda titik. Oke, oke, Pak. Lanjut. Oke. Nah, jadi di sini kita balik lagi ke sini. Jadi ini for i in ring. Nah, jika NP is none NP is none dari data ke i si RR tadi yang ini dia akan true. Nah, maka RR-nya kita ganti 0. Kayak ini. Nah, benar kata Bu Meli tadi, si for dan if ini paling banyak dipakai dalam coding. Jadi mau tidak mau ini harus apa? Harus paham. Jadi si for dan i ini if nah, itu paling banyak dipakai di coding. Ya, if jika. Nah, jika ini maka. Nah, biasanya di logika matematika kalau ilmu ininya. Kalau kalau ilmu matematikanya. Tapi kalau di codingan, kalau bahasa kita, kalau lapar makan, ya itu beda. Oke, nah ini, jadi kita akan mengganti setiap data yang nan itu dengan 0. Oke, ini kita running, sudah selesai. Sekarang kita cek. Nah, nggak ada lagi data yang nan. Jadi yang nan tadi itu sudah ada sudah diganti dengan 0. Itu. Sekarang kalau yang ini ada ide? Boleh. Eh, kalau tadi Isnan, kalau Ya, 888 is 888 ya, Pak. Hmm. ida Bu, ida Bu, ida. Oke, oke. Nah, kalau yang ini baru cara kita. Nah, Hmm. if data ini RR ke I sama dengan
8. Langsung tulis, Pak. Yo, nih. Nah, if ini pakai sama dengannya 2 kali. Apa, Pak? Kalau ini sekali. Mm. Kalau ini dia menyamakan. Jadi si komputer itu ngecek yang sebelah kiri sama enggak dengan yang sebelah kanan. Makanya dia pakai doi kok sama dengan. Kalau yang ini kita memberi nilai ke data yang sebelah ini, sebelah kiri. Jadi data yang sebelah kiri ini kita kasih nilai 0. Kalau yang ini. Maknanya. Tapi kalau yang ini dia Menyamakan. menyamakan, mengecek kesamaannya. Sama enggak data yang sebelah kiri ini dengan data yang sebelah kanan. Nah, tuh. Jadi ini pakai sama dengan. Atau pakai misalkan tergantung kondisi. Misalkan kita nak ganti data yang bukan sama dengan 88. Nah, berarti ini kita pakai tidak sama dengan. Tidaknya tanda seru, Pak. Pakai tanda seru. Nah, ini tergantung bahasa pemrograman. Yang tidak sama dengan, ada misalkan lebih dari 1 misalkan. Ini misalkan. Ini lebih dari 1 berarti yang bukan dari 1 yang nak kita ya cek gitu kan. Yang 0 tidak diganggunya kalau macam ini. Kalau lebih dari sama dengan 3. Nah ini 3. Yang batas 3 baik yang jadi konsentrasi dia, fokus dia, yang lain tidak diganggunya. Nah ini tanda-tanda ini tergantung bahasa pemrograman. Namun umumnya sama. Cuman ada yang khusus itu, yang beda-beda itu keluarganya Pascal, terus Basic. Nah itu agak beda deh Bu. Tapi kalau keluarga si Python, terus Java, terus PHP, nah itu umumnya sama. yang di sini. Pak, kenapa kalau yang isnan tadi tidak kita definisikan if RRI sama dengan isnan, Cak itu? Kenapa nak NP nannya? Yang ini. Kita kan menyamakan dia sama dengan nan, berarti RRI sama dengan 0 yang Cak itu kan. Yang maksudnya diubah ngapa tidak macam ini? Ngapa mesti bicara itu? Ngapa tidak kita RI sama dengannya nan. Dengan Misal. ini ya. Nan misal. Oke. Ini ya misalkan. Nah, Python tidak galak kenal ini dia. Karena jadi meskipun data yang terdeteksi di sini adalah nan, dia tidak menganggap itu nilainya si nan ini. Jadi nan ini dianggapnya sebagai karakter lain yang kita masukkan. Jadi teks ya Pak Jadi dia teks, bukan data kosong, bukan. Jadi ini adalah huruf NaN yang dikenali Python. Bukan untuk data kosong. Bukan untuk data kosong. Oh iya. Makanya kita pakai si isnan ini. Nan oke. Iya ya. Paham. Untunglah ada si isnan ini. Paham Pak. Nah, ini oke 888. Ini juga kita ganti dengan 0. Nah, oke. Selesai. Oke. Masih melek? Masih melek galung tuh. Kalau gurunya yang capek tuh. Coba mana lebih ada yang ini dah, ada yang nyoba memfilter, ada yang coba filter pakai Excel, ada yang coba ini kayak mana kira-kira? Lebih worth it yang mana? Tapi kayaknya Python lah ya. Ada tanggapan enggak dari yang lain ini? Cak Mano. Belum.
Kalau Belum kalau aku kalau mau Pak. pakai Excel, baca pakai Excel aku. Yang ini belum. Pakai filter ya Pak ya. Ya atau ya Jadi pakai kalau biasa. filter kita pakai reply langsung bisa. Benar, Pak. Reply. Yo, di Excel tuh kalau memang kita tahu fungsinya, nah itu sudah power. Ya Pak ya. Nah, Masih cuman Karena aku kita memang belum paham jadi taruh. heeh, nggak biasa di Karena nggak Excel tuh pakai. kan. Tap- Nah, hmm. Python. Tapi susah pas sudah pakai ruang waktu kan Pak ya. Nah, itu yang Kalau rumit. kalau Python kan cuma kalau Excel kan cuma satu titik lah garis mana yang itu Pak ya. Kalau Nah, ini Python ini sudah ini ruang waktu kan. ini Krishna ini bilang R katanya, pakai R. Nanti kalau R lain Boleh. lagi nih. Nah, pakai R juga boleh. Kalau R itu kan yang ada R itu Krishna. Kalau Mm-mm. Krishna nggak ngerti R, namanya Krina kan. Kalau Suhadi, kalau dia pakai R jadi Suradi. Tapi tapi pada prinsipnya sama. Ya, Eh, yang harus yang harus kita puasa itu sebenarnya tadi apa berpikir cara coding tadi. Nah, itu yang ya. paling penting, Pak. Berpikir Kalau Ya, dalam setuju, komputasinya, Pak. Pak. ah, dalam Mm-mm. komputer itu Membaca algoritma. Nah, itu yang paling algoritma, membaca pola ya Pak penting. Jadi kalau Mm-mm. algoritmanya bagus, nak bahasa pemrograman apa baik dia tinggal menyesuaikan dengan style bahasa Betul. pemrograman. Ya, setuju Pak. Nah, makanya yang di sini tidak diajari yang tadi langsung ganti ini. Ketika ganti dengan bahasa yang lain, nah itu agak bermasalah kan, kaget kan, anu pulo, nah tidak bisa bergerak dia. Tapi kalau diajari cara melit pakai ulo Python ini, nah insya Allah tempat lain terbelit. Masih ada pertanyaan Oke, sebelum Pak lanjut. Sol? Ya. Cak Mano, Mana lain. yang fresh graduate ini, pecah ngati nafsu belajar Python nih? Ika, Pak, izin tanya. Ketika Ya, Mana? boleh share screen? Nah, oke. Stop dulu. Izin share screen. Hmm. Apakah sudah tampil, Pak? Ya, udah. Nah, jadi sini Tika tuh masih ada kebingungan, Pak, terkait permasalahan kemarin. Nah, di sini kan kemarin Tika udah coba tuh buat masukin si longitude dan latitude ini ke data curah hujan dari BMKG tersebut. Nah, Mm-mm. itu Tika pakai coding juga, tapi di Google Colab bukan di Jupyter Notebook. Nah, Ya. Mm. di sini Tika udah masukin Pak, tapi Atika tuh bingung, ini tuh cuma satu terbaca. Nah, Ya. sedangkan yang ini itu tuh banyak Pak, ngikut latitude-nya yang terbaca 200-an sampai 400, 800. Mm-mm. Nah, itu tuh bagaimana Pak? Sedangkan yang Tika ini kan hanya satu stasiun Mm-mm. untuk data curah hujan yang di sini. Untuk ngitung apanya ini? Ini untuk korelasi curah hujan dengan SSI. Oke, untuk ngitung